Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fardiani dengan NPM 2317015101. Saya dari kelas A. Saya akan menjelaskan algoritma deep first search dan breadth first search. Garis besar yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini yaitu apa kompleksitas waktu atau time complexity dari masing-masing algoritma, kemudian apakah perbedaan utama antara algoritma tersebut, kemudian cocok dengan problem seperti apa dari masing-masing algoritma tersebut. Sajikan tampilan secara visual menggunakan grafik untuk membandingkan mana algoritma yang terbaik dan sesuai. Kemudian berikan pendapat kalian mengapa algoritma yang dipilih adalah yang terbaik dan sesuai dari algoritma lainnya. Pembahasan yang pertama yaitu kompleksitas waktu atau time complexity dari masing-masing algoritma. Kedua algoritma ini berjalan dengan waktu yang proporsional dengan sisi-sisi pada graf. Kompleksitas waktu dari DFS dan BFS proporsional dengan jumlah simpul ditambah jumlah sisi pada graf yang ditelusuri, yaitu O dalam kurung V plus E, di mana V adalah jumlah simpul atau nodes dan E adalah jumlah sisi atau edge dalam graf. Kompleksitas waktu dari DFS dan BFS sama karena setiap simpul dan sisi sama-sama dijelajahi sekali. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu perbedaan utama antara algoritma DFS dan BFS. Perbedaan yang pertama yaitu DFS menggunakan stack atau tumpukan atau dapat diimplementasikan secara rekursif, sedangkan BFS menggunakan queue atau antrian. Perbedaan yang selanjutnya yaitu DFS, cara penelusurannya yaitu dengan menjelajah sedalam mungkin sebelum kembali ke simpul sebelumnya. Sedangkan BFS ini cara penelusurannya menjelajah semua simpul pada tingkat yang sama sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Kemudian perbedaannya selanjutnya yaitu DFS tidak selalu menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot, sedangkan BFS menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot karena menjelajahi semua simpul pada tingkat yang sama sebelum bergerak ke simpul yang lebih dalam. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu DFS menggunakan memori yang lebih sedikit karena hanya menyimpan simpul yang sedang dijelajahi. Sedangkan BFS ini menggunakan lebih banyak memori karena harus menyimpan semua simpul pada tingkat yang sama dalam antrian. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu algoritma DFS tidak optimal, sedangkan BFS optimal untuk graf tak berbobot. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu DFS dapat terjebak dalam penelusuran yang lama, sedangkan BFS tidak akan pernah terjebak karena akan selalu menemukan lintasan terpendek yang pertama. Kemudian cocok untuk apa sih algoritma DFS dan BFS ini? DFS cocok untuk masalah yang melibatkan struktur pohon, seperti mencari daun pohon atau menyelesaikan teka-teki labirin. Kemudian DFS ini cocok untuk menjelajahi semua jalur hingga kedalaman tertentu, seperti backtracking pada masalah. Backtracking dalam algoritma DFS banyak diterapkan untuk mencari solusi persoalan game seperti tic-tac-toe, teka-teki labirin, catur, crossword puzzle, kemudian yang terakhir yaitu sudoku. Nah, BFS ini cocok untuk masalah yang membutuhkan penjelajahan berdasarkan tingkat, seperti mencari hubungan terdekat dalam graf sosial, misalnya pencarian teman terdekat dalam jaringan sosial. Kemudian BFS adalah pilihan terbaik untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot, seperti dalam algoritma Dijkstra untuk graf berbobot yang tidak negatif. Contoh penerapan dari algoritma BFS adalah GPS. GPS dapat mengambil gambar tersebut untuk menemukan lintasan terpendek dari satu tempat ke tempat lain. Alat tersebut harus bisa menjalankan algoritma pencarian graf pada gambar yang akan dicari lintasan terpendek. Kemudian visualisasi dari algoritma DFS dan BFS ini adalah yang pertama itu DFS. Kita mulai dari 0. Nah, karena ini adalah algoritma DFS, maka dia akan menelusuri ke nodes yang paling dalam. Nah, karena di sini itu dia root nodes-nya adalah 0, kemudian dia memiliki cabang yaitu 1 dan 2, kemudian 1 ini memiliki cabang 3 dan 4, sedangkan 2 ini memiliki cabang 5 dan 6. Pertama, dia itu akan menelusuri simpul yang paling kiri, yaitu 1. Kemudian 1 ini memiliki cabang kan tadi 3 dan 4, maka dia akan menjelajahi simpul yang paling kiri, yaitu 3. Nah, karena 3 sudah tidak memiliki cabang lagi, maka dia akan kembali ke simpul sebelumnya, yaitu 1. Nah, karena yang sebelah kiri sudah selesai dijelajahi, maka dia akan menjelajah ke simpul yang sebelah kanan, yaitu 4. Nah, karena 4 juga tidak memiliki cabang, maka dia akan kembali lagi ke simpul sebelumnya, yaitu 1. Nah, karena 1 ini sudah selesai dijelajahi, maka dia akan kembali ke root nodes-nya, yaitu 0. Nah, dia akan masuk ke menjelajah ke simpul yang paling kanan, yaitu 2.
Nah, 2 ini memiliki cabang, 5 dan 6. Maka dia akan menjelajah ke simpul yang paling kiri, yaitu 5. Nah, karena 5 ini juga tidak memiliki cabang, maka dia akan kembali lagi ke simpul sebelumnya, yaitu 2. Kemudian, dia akan menjelajah simpul yang sebelah kanannya, yaitu 6. Dan karena 6 ini tidak memiliki cabang lagi, maka dia akan kembali lagi ke simpul sebelumnya, yaitu 2. Nah, kemudian visualisasi dari algoritma BFS. Kita mulai dari 0. Nah, karena ini adalah BFS, maka dia adalah first in, first out, yaitu yang pertama masuk, yaitu yang pertama keluar. Nah, di sini dia itu akan menjelajah dari yang level paling dasar, paling atas, yaitu level 0, level 1, dan level 2. Nah, dia itu karena dia BFS, jadi dia harus menjelajah dari simpul yang sejajar, yaitu di sini ada root nodes 0 yang memiliki cabang 1 dan 2, dan 1 ini memiliki cabang 3 dan 4, dan 2 ini memiliki cabang 5 dan 6. Nah, dia akan menjelajah ke simpul yang paling kiri dulu, yaitu 1, dan yang sejajar dengan 1 itu adalah 2. Nah, tadi itu yang pertama masuk adalah 1, maka yang akan dijelajahi pertama yaitu node 1. Nah, 1 kan memiliki cabang 3 dan 4, maka dia akan menjelajah yang paling kiri dulu, yaitu 3. Nah, karena yang sejajar dengan 3 yaitu adalah 4, maka dia akan menjelajah ke yang 4. Nah, tadi ini karena ada 2, 3, dan 4, yang pertama masuk yaitu adalah 2, maka dia akan menjelajah ke yang nomor 2 ini, nodes 2. Nah, 2 ini memiliki cabang yaitu 5 dan 6, maka dia akan menjelajah ke cabangnya yaitu yang nodes ke simpul yang paling kiri yaitu 5, kemudian yang sejajar yaitu 6. Nah, di antara 3, 4, 5, dan 6 ini yang tadi pertama masuk adalah 3, kemudian 4, kemudian 5, dan yang terakhir adalah 6. Dan itulah adalah visualisasi dari algoritma DFS dan BFS. Kemudian lanjut ke materinya. Nah, berdasarkan perbandingan atau visualisasi dari algoritma DFS dan BFS tersebut, menurut saya algoritma BFS lebih baik daripada DFS dalam menemukan jalur terpendek di graf tak berbobot karena BFS menjelajah graf tingkat demi tingkat, memastikan solusi terpendek ditemukan pertama. Selain itu, BFS lebih aman digunakan pada graf tak terbatas karena tidak terjebak dalam eksplorasi mendalam yang tidak pernah berakhir, sehingga lebih cocok untuk pencarian dalam ruang keadaan besar atau masalah puzzle. Sebaliknya, DFS berisiko mengalami stuck atau overflow dan tidak menjamin menemukan jalur terpendek. Nah, referensi dari materi yang saya bahas tadi yaitu, yang pertama itu dari modul 14, yang berjudul Graph Algoritma. Kemudian, referensi yang kedua yaitu dari buku BFS, DFS bagian 1, yang berjudul Perbandingan Algoritma DFS dan BFS pada graf serta aplikasinya. Kemudian, untuk visualisasi yang dari algoritma DFS dan BFS tersebut, saya menggunakan website visualgo.net. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.